Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatoni selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila. Kami di sini dari kelompok 13 yang beranggotakan sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Rifki Yuga Pratama. Saya Raselia Zulfani Sajidah. Saya Animas Mandalia Quintano. Dan saya sendiri Rika Priyatama. Di sini akan menyampaikan video materi pembelajaran dengan judul Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum. Baik, saya Riki Priyatama akan menjelaskan materi pertama dengan judul pengertian dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum atau juga dikenal sebagai the rule of law merupakan sebutan bagi sebuah negara yang memiliki peraturan atas setiap tindakan masyarakatnya. Hal tersebut yang membuat siapa saja yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Yang kedua, ciri-ciri negara hukum. Negara hukum memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki sistem ketatanegaraan yang sistematik. Ciri yang pertama dari the rule of law adalah sebuah negara wajib memiliki sistem ketatanegaraan yang sistematik. Maksudnya, sebuah negara wajib memiliki lembaga negara yang bisa membuat peraturan dan menjaga agar peraturan tersebut bisa tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan ciri kedua, hukum adalah patokan bagi segala hal. The rule of law juga wajib menetapkan hukum pada titik paling tinggi di sebuah negara. Hal tersebut membuat segala hal yang akan diputuskan menggunakan hukum sebagai patokannya, di mana dengan adanya hukum yang berada pada puncak sebuah negara bisa membuat segala lapisan masyarakat merasa mendapat perlindungan yang sepadan. Dan ciri-ciri yang ketiga, memiliki perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, the rule of law harus memiliki perlindungan hak asasi manusia karena HAM sendiri merupakan salah satu hal yang paling penting dari manusia. Oleh karena itu, bagi siapapun saja yang melanggar hak asasi manusia akan diberikan hukuman yang sangat berat. Dan ada 2 tambahan lagi ciri negara hukum yang lebih spesifik, yaitu sistem pengadilannya netral. Beralih ke ciri-ciri the rule of law yang berikutnya, sistem pengadilan harus netral dan tidak memihak kepada siapapun, atau sebuah lembaga atau bahkan sebuah pemerintah. Beberapa aktor yang harus bersifat netral dalam pengadilan adalah hakim, jaksa, dan anggota administrasi pengadilan. Dan yang kedua, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Ciri-ciri terakhir dari the rule of law adalah sebuah negara harus memiliki pembagian kekuasaan yang jelas. Tidak mungkin sebuah negara bisa dikuasai oleh satu orang. Oleh karena itu, jika sebuah negara sudah memiliki satu orang pemimpin, maka buatlah beberapa orang pemimpin dari daerah-daerah yang lebih kecil sekaligus sebagai menyambung tangan antara pemimpin negara dengan masyarakat setempat. Seperti contohnya presiden yang mempunyai seorang anggota yang memimpin suatu daerah seperti DPRD untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara hukum? Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya
Terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Makna arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta urutannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian hak asasi manusia. Pengertian dari hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Bagaimana cara menjalankan HAM di negara hukum? HAM menjadi filosofi dalam negara hukum. Artinya, dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah sebuah keniscayaan. HAM kemudian semakin menemukan ruangnya dalam sistem politik hukum demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena HAM dan demokrasi adalah konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di dunia. HAM dan demokrasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan undang-undang yang kemudian penegakannya dilakukan melalui badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara negara hukum dan HAM? Hubungan antara negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengangkatnya. Hukum sangat berpengaruh dan penting dalam penegakan HAM. Hal ini karena hukum sebagai penunjang dan mengikat setiap orang serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sehingga dengan hukum antara rule of law dengan hukum sangat jelas. Setiap individu membutuhkan hak asasinya dengan adanya kepastian hukum. Di dalam hukum terdapat pengaturan tentang hak dan di dalam hak manusia tertulis perlindungan hukumnya. Jadi, hubungan keduanya berhubungan satu sama lain dan saling manfaat. Bagaimana jika suatu negara tidak menegakkan HAM? Konsekuensi apabila suatu negara tidak menegakkan HAM ialah akan banyak terjadi kejahatan yang menyangkut HAM seperti genosida atau pelanggaran SARA oleh pihak yang berkuasa ataupun pihak yang lebih kuat, bullying dan contohnya seperti kasus bullying dan lain-lain. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya yaitu yang pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hukum HAM. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Yang ketiga, membangun Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM.
Yang keempat, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Sekian video pembelajaran dari kami kelompok 13 yang kami serahkan kepada Bapak Fatoni MPD selaku dosen pengampu Pancasila sebagai tugas akhir di semester ganjil. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.